Baik, selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih banyak untuk waktu yang sudah diberikan kepada saya untuk malam hari ini. Sebelum kita mulai, saya ingin memastikan apakah suara saya sudah terdengar di teman-teman Maaf semua. nih, sebelumnya suaranya bergema. Bergema ya? Ya. Let me fix that. Kalau sekarang masih ya? Masih, Miss. Oke. Yes. Masih ya? Oke, kalau sekarang? Sudah aman. Sudah, Miss. Masih, sorry. Kalau sekarang masih bergema nggak? Sudah tidak, Mi. Enggak, Miss. Sepertinya sudah tidak ya? Oke. Baik, teman-teman semua, terima kasih banyak untuk waktunya pada malam hari ini. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali ya dengan teman-teman semua. Semoga pada malam hari ini dalam keadaan sehat dan menikmati liburan yang beberapa hari untuk kita juga masih ada kelas. Baik, untuk pertemuan pada hari ini pada malam hari ini kita singkat saja. Jadi untuk pertemuan hari ini kita akan fokus pada sebelum kita mulai ya, kita akan fokus pada policy intention dan outcome. Jadi setiap kebijakan itu kan ada hasil yang diharapkan dari kebijakan ya. Jadi ketika pemerintah membuat kebijakan tentu ada outcome yang diharapkan dari kebijakan tersebut. Namun sebelum kita memulai, saya ingin sekedar mengingatkan bahwa pelajaran kita sebelumnya, kita membahas tentang neoliberalism, kemudian mengenal apa yang dimaksud dengan neoliberalism, kemudian neoliberalism itu sendiri, pemikir-pemikirnya. Kita sempat membahas sedikit Milton Friedman, kemudian ide dari Milton Friedman yang pendalamannya ada kita ungkit kembali pendalamannya ada pada Class, State, Market, dan Society. Oleh karena itu, mungkin saya mengingatkan kembali bahwa Anda mungkin melihat ada keterkaitan yang sangat erat antara dua mata kuliah ini ya. Jadi saya meminta bahwa jangan sampai ada di antara kalian yang melewatkan satu materi sehingga kemudian tidak atau missing the point keterkaitan antara kedua pembahasan ini ya. Baik, kita akan belajar tentang hari ini, pada malam hari ini kita akan belajar tentang policy intention. Jadi setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah tentu pada hakikatnya memiliki tujuan ya. Tujuannya itu kebijakan yang diambil itu ada kebijakan yang based on scientific base ya, berdasarkan pada pendekatan saintifik. Nah, apa yang dimaksud dengan pendekatan saintifik? Dalam artian bahwa
kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu betul-betul berdasarkan pada hasil analisis berdasarkan pendekatan ilmu pengetahuan. Ada kebijakan juga yang diambil karena dia berdasarkan pada pendekatan yang cukup politis. Dalam artian, saya berikan contoh seperti ini ya. Kenaikan gaji buruh. Kenaikan gaji buruh itu menjadi sangat debatable karena ketika kemudian buruh tersebut menuntut kenaikan gaji, terutama terjadi pada sektor-sektor yang padat karya ya. Nah, yang disebut dengan padat karya adalah industri yang mempekerjakan banyak orang atau sektor yang mempekerjakan banyak orang. Atau dalam bahasa sederhananya karyawannya banyak. Seperti contohnya industri garmen. Kalau karyawan di tempat tersebut kemudian bersatu dan menuntut kenaikan gaji perusahaan, tentu di satu sisi perusahaan akan berat untuk melakukannya. Biasanya berat untuk melakukannya, berat untuk menaikkan gaji. Apalagi kalau kemudian tuntutannya itu banyak, seperti misalnya mereka menuntut jaminan kesehatan, kemudian jaminan pensiun, dan serta jaminan-jaminan lainnya. Tuntutan tersebut tentu ketika kemudian diajukan kepada pemilik perusahaan akan cukup berat buat pemilik perusahaan ya. Karena itu kan berhubungan dengan cost atau variable cost yang harus mereka keluarkan ketika tuntutan tersebut harus dipenuhi. Nah, Anda mungkin sering melihat banyak orang yang ketika particularly itu biasanya di hari May Day atau hari buruh itu turun ke jalan, kemudian menuntut tuntutan kenaikan gaji, kemudian jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan tentu segala macam proteksi lainnya. Dalam pasar, ketika kemudian pemerintah menentukan atau intervensi, sikap utama dari pasar itu biasanya akan cukup reluctan. Karena kalau misalnya buruh yang menuntut itu banyak, jumlahnya banyak yang demo ya, kemudian memberikan tekanan kepada pemerintah, biasanya pemerintah dalam histori kita itu akan mengabulkan tuntutan buruh tersebut karena secara politik itu besar, masanya juga besar. Jadi kalau masanya besar, kemungkinan besar tuntutannya akan dipenuhi. Itu sebabnya pergerakan buruh di Indonesia itu ketika terutama menjelang pemilu itu cukup besar. Coba Anda googling, search sendiri bahwa ketika mendekati tahun-tahun politik, biasanya mereka akan turun ke jalan dan secara besar dan menuntut berbagai macam tuntutannya. Dan pemerintah pada saat itu, ketika ingin dia stay in power, ketika mereka ingin tetap berada pada kekuasaan, ya mau tidak mau, kalau masanya besar, ya mungkin ada beberapa tuntutan tersebut yang harus diakomodasi. Nah, pelaku pasar di sini itu ketika mereka pelaku pasar dalam hal ini misalnya pemilik pabrik atau perusahaan, ketika mereka dituntut untuk menaikkan gaji, ya pasti akan bertambah cost-nya pada mereka kan. Dan ketika kemudian pemerintah menentukan yang disebut dengan standar gaji, nah ini menjadi ribet nih urusannya. Karena yang mengeluarkan uang kan perusahaan, sementara yang menentukan gaji, standar gaji kan pemerintah. Jadi ada overlapping interest di situ. Jadi ingat, policy intention itu dengan outcome itu terkadang menghasilkan hal yang berbeda. Kita masuk pada dua hal yang harus Anda pahami. Pertama, ada yang disebut dengan positive intended consequences. Apa yang dimaksud dengan positive intended consequences? Jadi ketika kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut diinginkan hasilnya bagus, ya kan? Jadi kebijakan itu memang dibuat bagus untuk menghasilkan hasil yang bagus. Mungkin Anda bertanya, apakah ada kebijakan yang dibuat
buruk dengan intention yang buruk. Ada. Jadi jangan pernah melihat bahwa kebijakan itu selalu dibuat untuk kebaikan, belum tentu. Jadi ada kebijakan yang negative intended consequences, dalam artian kebijakan tersebut negatif untuk hasil yang negatif. Seperti misalnya kebijakan yang memberikan peluang untuk monopoli lapangan usaha. Terlalu banyak sebenarnya contoh kalau Anda mau melihat dan search sendiri ya. Cuman dia field-nya menjadi cukup sensitif. Nah, positive intended consequences ini artinya pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan tujuan hasilnya akan positif kepada masyarakat. Saya berikan contoh seperti misalnya kenaikan minimum gaji yang tadi kita sebut ya, kasus buruh tersebut ya. Ketika kemudian pemerintah menaikkan gaji minimum buruh, misalnya nih ya, dari 3 juta menjadi 4.700.000, let's say seperti itu ya. Tentu ini bermanfaat buat karyawan, karena pendapatan mereka naik, dengan pendapatan tersebut tentu mereka bisa membiayai keluarganya, kemudian meningkatkan konsumsi mereka, sehingga kemudian kalau kita relatedkan kembali dengan pendekatan Keynesian, maka ekonomi akan berputar. Tetapi itu positifnya ya. Jadi kebijakan pemerintah untuk menaikkan standar gaji buruh supaya buruh ini sejahtera, ada positifnya. Dalam artian buruh pendapatannya meningkat, itu positifnya. Tetapi ada negatif unintended consequences-nya di situ. Jadi hasil kebijakan yang positif, tapi ada itu kebijakan yang dibuat dalam tujuan positif, tapi ada hasilnya yang sifatnya negatif gitu. Dia berimpak negatif. Nah, seperti apa misalnya dalam kenaikan gaji buruh tersebut? Kalau pemerintah menaikkan gaji buruh, oke ya, karyawan menjadi sejahtera. Tetapi menjadi beban buat perusahaan, karena perusahaan harus mengeluarkan biaya yang lebih banyak. Kalau perusahaan mengeluarkan biaya lebih banyak, sementara produksinya sama, itu berarti perusahaan tidak mendapatkan penghasilan tambahan atau penghasilan ekstra, sementara biaya yang harus dikeluarkan jauh lebih banyak. Nah, dalam kondisi seperti ini, biasanya perusahaan akan mengambil beberapa pendekatan, seperti contohnya mengurangi jumlah karyawan. Jadi kalau dia buruh menuntut kenaikan gaji, sementara hasil produksi begitu saja, ya most likely perusahaan mungkin akan mengambil kebijakan, ya udah kalau begitu dengan proporsi budget segini saya dulunya bisa mempekerjakan 100 orang, kayaknya dengan kenaikan gaji ini saya nggak bisa lagi mempekerjakan 100 orang, saya hanya bisa menaikkan gaji, hanya bisa mempekerjakan 75 orang. Itu berarti ada 25 orang yang tidak mendapatkan lapangan pekerjaan. Nah, ini hasil negatif dari kebijakan tersebut. Ini kalau kita lihat secara sederhana. Contoh lain adalah di Jakarta, sekarang kalau Anda ke supermarket belanja, di mall belanja, Anda dituntut untuk membawa kantong belanjaan sendiri. Terutama kalau kecuali memang ada beberapa store yang menyediakan kantong gratis, tapi biasanya itu bukan dalam bentuk plastik, tapi recycling paper bag atau adalah bentuk plastik yang memang sifat durability-nya bagus ya, jadi bisa dipakai berulang-ulang. Nah, kebijakan pemerintah untuk mengurangi penggunaan produk plastik atau mengurangi sampah plastik itu sebenarnya sangat bagus. Jadi tujuan kebijakan itu diambil dengan tujuan positif, ya memang hasilnya positif. Misalnya orang sudah tidak pakai plastik, sampah plastik berkurang. That's the positive side. Tapi ada negative side-nya. Ya. Karena negative side-nya bisa dilihat seperti misalnya orang yang dulunya sampah plastik berkurang, sekarang yang bertambah malah penggunaan konsumsi terhadap
kertas misalnya. Sementara kertas itu kan produknya diambil dari biasanya ya bambu atau kayu ya. Sehingga kemudian produksi itu harus ditingkatkan. Di satu sisi sampah plastiknya menurun, penggunaan kita terhadap produk kayu tentu membutuhkan lahan hutan seperti itu, dan tentu akan mengikis penggunaan lahan kita untuk sektor-sektor makanan, seperti misalnya lahan yang sebelumnya itu bisa digunakan untuk pertanian, menanam padi, sekarang digunakan misalnya untuk menanam bambu. There's negative side of that. Tentu tidak ada kebijakan yang 100% positif. Pasti ada negatif side dari kebijakan tersebut. Yang harus kita lihat adalah yang mana paling besar, positif side-nya atau negatif side-nya dari kebijakan tersebut. It means that there is no perfect policy. Jadi kalau kita lihat, ini harus Anda ingat ya, bahwa ada yang disebut dengan positive intended consequences. Kebijakan yang dibuat, niatnya positif, hasilnya memang positif. Lebih besar positifnya daripada negatifnya. Kemudian, tadi kalau kita kembali penggunaan plastik, salah satu juga dampak negatif dari kebijakan tersebut ya, tidak semua masyarakat itu teredukasi dengan baik. Sehingga kemudian dulunya dia mungkin menggunakan satu kantong plastik, setelah dipakai kemudian dibuang. Sekarang mungkin yang tidak terlalu aware dengan itu, jadi costnya semakin banyak karena misalnya dia lupa bawa kantong belanja. Tentu saja ini proses pembelajaran masyarakat yang bertahap dan butuh adjustment ya. Tentu tidak akan terjadi perubahan yang serta-merta. Saya sendiri melihat bahwa kebijakan untuk penggunaan kantong plastik ini sangat bagus gitu, dan positif side-nya itu jauh lebih banyak. Kemudian kalau di dalam kasus, kalau kita menggunakan pendekatan neoliberal ya, neoliberal perspektif, itu cenderung melihat memang ketika kebijakan tersebut diambil oleh pemerintah, terutama intervensi negara terhadap pasar, seperti penentuan standar gaji, neoliberal thinkers itu akan berpendapat bahwa sebenarnya kan pemerintah itu kan tidak terlalu tahu ya yang terjadi di perusahaan itu seperti apa, yang terjadi di pasar itu seperti apa. Kekurangan pengetahuan pemerintah tersebut atau pengambil kebijakan tersebut tentu akan berpengaruh terhadap kualitas kebijakan yang mereka buat. Sehingga kekurangan pengetahuan tersebut tentu akan menghasilkan dampak buruk dari kebijakan yang sudah diambil. Banyak contoh kebijakan, silahkan Anda lihat atau search sendiri ya. Seperti misalnya, kalau kita membuat, ini contoh ya, kalau kita membuat kebijakan swasembada beras, dalam artian kita memproduksi beras kita sendiri. Ini pendapat saya pribadi ya. Menurut saya, kebijakan swasembada beras itu, ini menurut pendapat saya ya, Anda boleh tidak sepakat atau sepakat itu silahkan, tidak ada judgement di sini. Menurut saya kebijakan swasembada beras itu secara positif side-nya tentu kita memiliki cadangan beras yang banyak karena lahan-lahan kita gunakan untuk memproduksi beras. Tapi menurut saya negatifnya jauh lebih banyak. Kenapa? Karena itu seperti mewajibkan seluruh orang Indonesia untuk mengkonsumsi satu jenis komoditi yang jauh lebih besar proporsinya. Seharusnya harus ada diversifikasi pangan. Kayak misalnya karbohidrat itu tidak hanya dari beras, tapi juga bisa didapatkan dari sumber lainnya seperti misalnya umbi-umbian, potatoes ya, dan tentu ada sagu, tidak mesti harus beras.
Ada beberapa wilayah di Indonesia provinsi di Indonesia yang makanan wajibnya itu dulunya bukan beras, sekarang menjadi beras. Karena tradisi untuk makan nasi itu menjadi satu hal yang sangat melekat sekali. Bahkan kalau di Indonesia, kalau nggak makan nasi itu belum makan gitu. Jadi yang dia sebut makan itu adalah makan nasi gitu. Dan makan nasi dengan Indomie. So basically that's carbohydrate plus carbohydrates. There is no protein there. Right? Vitaminsnya, lack of vitamins, just like carbo and sugar. Jadi kayak misalnya di Papua, itu sudah terjadi pergeseran budaya, di mana dulu masyarakat mereka mengkonsumsi sagu. Sekarang dengan adanya beras ini, mereka kemudian shifting untuk mengkonsumsi beras. Jadi mereka sudah mengkonsumsi sagu itu hanya pada saat weekend saja. Ya, otomatis wilayah dulu yang kalau sagu itu kan hasil hutan ya. Jadi pohon yang kemudian ditebang menghasilkan sagu. Sekarang kalau misalnya dia harus mengkonsumsi beras, maka hutan-hutan tersebut harus kemudian diganti dengan lahan sawah gitu kan, lahan padi. Berarti ada shifting penggunaan lahan. Di satu sisi tentu bagus bahwa satu sisi dalam artian ketika swasembada beras, orang mau bisa mengkonsumsi beras, produksi beras banyak, harganya tidak akan mahal. Tapi di satu sisi lain, petani ketika dia barangnya banyak, dia akan menghasilkan ketika produksinya banyak, dia akan mendapatkan keuntungan ekonomi yang kecil. Karena tentu barang yang tersedia banyak ya. Kemudian negatif side-nya, kita menjadi ketergantungan dalam satu produk. Karena kita secara struktur konsumsi kita sudah cukup tergantung dengan beberapa produk yang kita tidak produksi. Seperti contoh ya, tempe. Kita tuh tidak memproduksi kedelai. Kita majority impor kedelai. Kenapa? Karena kalau misalnya Anda ingin memproduksi kedelai, berarti lahan Anda memproduksi padi itu harus beberapa bagian itu dikonversi untuk memproduksi kedelai. Jadi itu sebabnya diversifikasi pangan itu sangat penting. Anda belajar bahwa makan itu tidak hanya nasi. Makan itu bisa dengan umbi, itu sudah makan ya, as long as basically nutritionnya itu cukup. Jadi kalau kita melihat kebijakan itu, ada yang tujuan dibuat positif, hasilnya positif, ada yang dibuat positif, ternyata tujuannya menjadi negatif. Dan kita harus melihat yang mana proporsinya jauh lebih banyak. Nah sekarang, menurut pendapat neoliberal perspektif, ketika kemudian pemerintah membuat kebijakan itu dan mengintervensi pasar, biasanya itu hasil negatifnya jauh lebih banyak. Kenapa? Because they think pemerintah itu kan pengetahuannya terbatas, mereka bukan pelaku usaha. Jadi seharusnya market works by itself gitu. Tidak perlu kemudian pemerintah masuk menentukan bahwa kita tujuannya harus makan beras gitu, beras harus tersedia gitu. Ya let the market decide it, apakah mereka mau makan beras atau mau makan sagu atau mau makan jenis makanan yang lainnya. Jadi mereka berpikir bahwa negative unintended consequences itu are greater than positive intended consequences. Jadi negatif hasil yang negatif unintended ya, hasil negatif yang sebenarnya kita tidak inginkan itu jauh lebih besar daripada positif intended consequences atau hasil positif yang kita harapkan. Ada juga kebijakan yang tentu ya, tadi yang saya sebutkan bahwa ada kebijakan yang dibuat tujuannya negatif, hasilnya negatif. Misalnya untuk memberikan kesempatan hanya kepada oligark atau pemilik modal tertentu sehingga kemudian sektor usaha jadi monopoli. Anda mungkin melihat industri yang padat modal itu menjadi sektor yang sangat mudah dimonopoli ya. Seperti misalnya industri penerbangan itu membutuhkan modal banyak, industri pertambangan itu juga membutuhkan modal banyak. Di satu sisi kalau dia overregulated, dia menjadi industri yang oligopoli, dalam artian pemainnya hanya itu saja,
beberapa kecil. Dan biasanya kalau dia di sektor oligopolistik, ya satu perusahaan itu bisa menguasai beberapa jenis usaha. Anda mau lihat contohnya di Korea Selatan. Di Indonesia juga banyak. Anda melihat perusahaan-perusahaan besar seperti Lipo, kemudian Sinarmas, mereka punya berbagai jenis usaha dari mulai makanan, kemudian properti dan sebagainya ya. Jadi modal itu menjadi terkonsentrasi pada beberapa orang saja. Nah, itu yang harus Anda pahami. Sekarang kita Nah, sekarang the reasons why, kalau kita lihat penjelasan kenapa ketika pengambil kebijakan itu menurut neoliberal perspektif bahwa ketika pemerintah mengintervensi pasar, negatif unintended-nya jauh lebih besar dibandingkan positif intended-nya atau positive intended consequences-nya, karena tadi yang sudah saya jelaskan, ya, policy makers itu pembuat kebijakan fail to take into account the importance of self-interest in explaining people behavior and human nature. Jadi begini, pengambil kebijakan itu punya interest sendiri. Pelaku pasar punya interest sendiri dan society tentu punya interest sendiri. Negara, kalau kita belajar state market society, negara pengambil kebijakan atau membuat kebijakan untuk menyenangkan orang. Ya kan? Memberikan subsidi, memberikan bantuan itu menyenangkan orang. Supaya kalau orang senang, dia pemerintahannya bisa berlangsung lama dan nyaman kan, bisa terus berada dalam lingkaran kekuasaan. Kalau dia membuat kebijakan yang tidak menyenangkan dan menyusahkan, dia akan terus diproses hingga kemudian posisi dia dalam lingkaran kekuasaan itu bisa tergoyangkan. Nah, karena interest tersebut, ya, itu kemudian motivasi tersebut, interest tersebut dari negara tersebut bisa kita klaim bahwa atau kita bisa berargumentasi bahwa hasilnya belum tentu baik. Karena pada dasarnya kebijakan tersebut dia buat untuk menyenangkan atau untuk memenuhi kepentingan negara itu, state itu. Which is basically to stay in power, untuk selalu berada pada lingkaran kekuasaan. Nah, dia lupa atau mengabaikan self-interest dari pasar itu, atau keinginan dari pasar itu dan keinginan dari masyarakat itu. Dia lupa the nature, hukum alam yang berfungsi antara hubungan antara bisnis dan manusia. Which is basically bisnis dan society, which is basically market seeking profit. Dia akan mencari profit gitu. Jadi kalau misalnya tadi kita berikan contoh, misalnya pemerintah sekarang melarang penggunaan plastik karena sampah plastik banyak. Yang akan fail di sini adalah perusahaan yang memproduksi plastik kan, yang untung adalah perusahaan yang kemudian beralih memproduksi kantong dari kertas misalnya. Tapi does it means sampah menjadi berkurang? Mungkin sampah plastik berkurang, sampah kertasnya menjadi lebih banyak. Itu tergantung dari basically how you see that ya. Kalau Anda merasa bahwa disinilah fungsinya kita menganalisis. Kalau Anda merasa bahwa negatif unintended consequences-nya jauh lebih besar dibandingkan positif unintended consequences-nya, itu menjadi kemudian ranah kita untuk bisa menganalisis tersebut. Jadi pemerintah dalam satu sisi itu ketika menurut ini neoliberal perspektif ya, menafikan self-interest dari manusia itu sendiri ketika dia membuat kebijakan. Saya berikan contoh mendasar kasus minyak goreng kemarin. Pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi ya untuk curah 14.000. Sementara pasar tidak mau menjualnya di harga 14.000 karena merasa rugi. Ya, barang itu menjadi kemudian langka di pasar. Kan berarti terjadi negatif
unintended consequences. Jadi hasil negatif yang kita tidak inginkan dari kebijakan tersebut. Jadi pemerintah menentukan harga segini, tujuannya adalah masyarakat bisa membeli barang tersebut. Positif side-nya itu, tujuan positifnya itu. Namun dari kebijakan tersebut ternyata muncul konsekuensi negatif. Contoh, misalnya barangnya menjadi hilang di pasar. Kenapa? Karena pasar nggak mau menjual barang tersebut. Kalau dia jual, dia rugi. Kan? Secara plausibility-nya seperti itu, atau logiknya seperti itu. Kemudian setelah itu, pemerintah membuat kebijakan lagi. Kalau barang yang nggak tersedia di pasar, kalau begitu kita larang ekspor. Dengan larang ekspor berarti barang akan tersedia di pasar dan murah. Nah, ini menjadi tugas buat Anda untuk melihat ya. Analisa sendiri, apakah dengan pelarangan ekspor tersebut, kemudian secara otomatis menyebabkan minyak goreng menjadi murah dan tersedia. Nah, kalau kalian lihat sekarang, coba cek di Indomaret atau di pasar, apakah terjadi perubahan harga yang signifikan atau tidak. Kalau tidak terjadi perubahan harga, maka Anda kemudian bisa melihat apakah kebijakan tersebut memiliki sisi positif intended atau dia negatif unintended-nya jauh lebih besar. Misalnya dengan kebijakan pelarangan ekspor tersebut, apa kita harus melihat negatif unintended-nya seperti apa. Sebenarnya banyak kasus di Indonesia ya. Jadi teman saya selalu berkata bahwa Indonesia itu laboratorium kebijakan yang menurut dia itu cukup menarik dan banyak kasusnya untuk kita bisa lihat. Nah, itu yang Anda harus pahami tentang positive intended consequences dan negative unintended consequences. Sekarang kita lihat ya, dalam sektor pendidikan, di Indonesia, contohnya ya, pendidikan itu kan menjadi tanggungan negara. Di Indonesia itu universitas negeri itu menjadi favorit. Karena fundingnya itu dari pemerintah, karena funding dari pemerintah menyebabkan yang punya sustainability dalam keberlanjutan dalam pelaksanaan program ya universitas negeri. Tapi negatif side-nya adalah tidak ada peningkatan kualitas yang bagus dan universitas tersebut. Karena dia universitas negeri, tidak ada kompetisi. Kalau tidak ada kompetisi, universitas untuk merebutkan mahasiswa, itu tidak akan ada peningkatan kualitas dari universitas tersebut. Karena kan ketika Anda mau menjadi mahasiswa di satu universitas, kan Anda melihat manfaatnya apa buat Anda kan. Misalnya Anda kuliah dulu ketika Anda selesai SMA, terus apply di beberapa university, pasti Anda punya kategori gitu kan. Saya mau masuk, mungkin, I don't know, pilihan pertama Anda, let's say Anda mungkin mau masuk UI, UGM, ITB. Pasti ada consideration-nya, pertimbangannya, saya mengambil ini karena faktor bla 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 bla. Kemudian Anda memilih Universitas Bakri misalnya. Pasti ada pertimbangan atau logic reason behind dari pilihan Anda tersebut kan. Nah, di Indonesia kasusnya kualitas pendidikan universitas itu kurang terlalu bagus. Mahasiswanya bagus, mungkin tenaga pendidiknya bagus. Tetapi untuk untuk hidup dalam lingkungan universitas itu berat. Begini, saya memberikan ilustrasi seperti ini ya. Kalau di Jakarta, kalau buruh menuntut gaji 4,7 juta ke atas, mereka menuntutkan 5 juta ke atas kan dengan berbagai jenis insentif, bla 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 bla, insentif kesehatan, bla bla bla. Dengan standar pendidikan mereka SMP to SMA, bahkan ada SD. Itu khusus untuk industri padat karya. Kita berbicara tentang Jabodetabek ya. Orang yang bekerja di buruh. Sementara kalau untuk jadi dosen PNS, let's say dia dosen PNS di universitas negeri, gajinya let's say gaji PNS biasa,
which is berada di sekitaran gaji pokok 3 juta, 4 juta. Sementara untuk menjadi dosen itu harus sekarang ya, harus minimal S2 dan diwajibkan S3. Ya kan? Jadi jenjang pendidikannya begitu tinggi yang diharapkan. Jadi investasi atau uang yang harus cost yang harus dikeluarkan seseorang untuk jadi dosen itu besar. Sementara ya yield atau imbal hasil ketika menjadi dosen itu kecil. Kayak misalnya kalau secara rasional kita akan berpikir, kalau gitu ngapain jadi dosen, jadi guru aja. Kalau kita tidak sekolah tinggi-tinggi itu juga gajinya sama kan. Nah, because of that, karena kasus seperti itu yang menyebabkan kemudian orang yang berada pada lingkungan universitas, perangkat universitas, orang yang berada dalam inside university, terutama perusahaan negeri, universitas negeri, itu menjadi tidak termotivasi untuk berkompetisi. Ya, karena kan semua jadi di-provided oleh negara, gajinya di-provided oleh negara, jadi tuntut untuk melakukan pekerjaan dengan tingkat pendidikan yang tinggi, sementara yield-nya, return-nya sedikit. Anda mungkin kalau kita berharap melihat ranking dari universitas negeri di Indonesia yang masuk top 100 di dunia itu nggak ada. Ya, kalau Anda bertanya why, it's very obvious. Nah, di Amerika itu berbeda kasusnya. Jadi kalau di Indonesia, universitas negeri itu menjadi favorit. Masuk di UI itu, masuk di ITB itu, masuk di pokoknya UGM, ITS, Unhas ya. Top 10 lah university di Indonesia itu menjadi sesuatu hal yang luar biasa gitu. Animonya luar biasa. Karena orang melihat kualitas universitas negeri itu jauh lebih bagus dibandingkan dengan universitas swasta. Berbeda di Amerika Serikat. Ya, di Amerika Serikat, majority masyarakat, mahasiswa itu lebih interest masuk universitas swasta dibandingkan dengan universitas negeri. Karena universitas swasta itu merupakan universitas yang universitas yang bagus kualitasnya ya. Seperti misalnya Harvard University itu private university, universitas swasta, bukan universitas negeri. Princeton, Yale, MIT, Penn, Brown, Columbia, Stanford, Cornell, Duke, Dartmouth, all like the best top university, masuk best top university di US dan di Amerika, itu semua punya swasta. It's not basically perusahaan negeri, universitas negeri. Ya, salah satu universitas negeri yang bagus di Amerika itu kalau nggak salah nih California ya, di California Cali. Itu salah satu yang bagus. Nah, kasus kita berbeda kan, jadi kita terbalik dengan apa yang terjadi di Indonesia dengan terjadi di Amerika Serikat. Kenapa? Karena kalau di Amerika Serikat, sektor pendidikan itu diswastakan. Jadi kemudian universitas itu berkompetisi. Nah, mungkin Anda pernah dengar ya, mungkin beberapa kali atau saya mention kalau di Amerika Serikat, Anda kan dengar ada yang disebut dengan Chicago Boys. Kenapa sih Chicago Boys itu muncul gitu kan? Mazhab Chicago itu kenapa ada gitu? Itu muncul karena adanya persaingan antar universitas. Jadi universitas yang berada pada bagian timur dan barat itu berkompetisi. Ya kan? Bagian Boston sampai dengan pertengahan ya Illinois dengan California itu bersaing. Kenapa bersaing? Karena mereka harus meningkatkan kualitas supaya mahasiswa mau masuk kuliah di universitas tersebut. Dengan persaingan tersebut, tentu ya ada terjadi peningkatan kualitas. Jadi harus memang ada kompetisi bahkan di sektor pendidikan itu sehingga masyarakat itu diberikan pilihan dengan pilihan yang banyak dengan kualitas yang jauh lebih baik. Dan itu menjadi prasyarat karena barang itu hanya bisa availabilitasnya banyak, kualitasnya bagus kalau ada kompetisi, banyak pemain yang bermain di sektor tersebut. Kalau semuanya dihandle oleh pemerintah, diberikan fasilitas oleh pemerintah, kualitasnya tidak akan terjadi kompetisi. Ya, jadi kalau di Amerika untuk mazhab ekonomi saja kita sering mendengar ada yang disebut dengan saltwater economics, yang ada yang disebut dengan
negara bagian state Amerika yang dekat dengan laut disebut dengan salt water, sementara yang ada danaunya disebut dengan freshwater economics. Itu sebenarnya persaingan antar universitas. Itu untuk kasus yang terjadi di Amerika ya. Nah, dalam perspektif neoliberal itu melihat bahwa dalam kasus pendidikan ya pemerintah sebenarnya tidak perlu menyediakan sekolah. Pemerintah dalam hal ini hanya dituntut untuk memastikan bahwa semua orang itu sekolah. Nah, itu salah satu inti pemikiran dari neoliberal perspektif. Nah, itu contoh ya dalam sektor pendidikan. Kalau saya secara pribadi memahami bahwa di Indonesia itu harus banyak universitas swasta. Dan universitas swasta yang besar. Karena harus ada competition. Kalau pemainnya hanya negeri semua, kita tidak akan mendapatkan standar pendidikan yang bagus. Sekarang kita lihat ya. So, dalam pendekatannya, kita harus selalu melihat human nature atau sifat alami manusia. Kalau dalam pendekatan neoliberal perspektif, mereka percaya bahwa people tends to love their self, bahwa manusia itu lebih cenderung untuk mencintai diri mereka sendiri ketimbang dengan dia rasa cintanya kepada orang lain. Oleh sebab itu ketika kemudian kita erat kaitkan dengan pengambilan kebijakan, be careful dengan kebijakan tersebut. Yang pertama harus kita lihat adalah siapa yang membuat kebijakan itu. Untuk apa kebijakan tersebut dan apa motif pengambilan kebijakan tersebut. Karena di dalam perspektif neoliberal akan selalu melihat bahwa kebijakan selalu dipengaruhi oleh motif di balik pengambilan kebijakan. Ingat, state punya self-interest. Dan ketika kemudian kebijakan diambil oleh pemerintah, negatif unintended consequences-nya sometimes, most of the time, jauh lebih besar dibandingkan dengan positive intended consequences-nya. That's the reason why untuk neoliberal, gak usah deh pemerintah ikut campur. Namun demikian, mereka sepakat pada 4 hal. Terutama kalau kita kembali pada pendekatan Milton Friedman atau Chicago School, ada 4 hal yang disepakati bahwa ya, kalau kita berbicara neoliberal perspektif ya, ingat Milton Friedman itu neoliberal, tapi juga dia adalah kontributor besar dalam neoclassical perspektif. Nah, saya sudah jelaskan tadi di kelas sebelumnya. So there are 4 things that basically mereka sepakat gitu. Ide ini yang diusung oleh Milton Friedman. Pertama adalah, negara bisa menyediakan militer gitu. Tidak perlu swasta yang menyediakan militer dan polisi. Jadi untuk militer dan polisi tidak perlu diswastakan, silakan negara yang mengontrol dan menyediakan itu. Kemudian, tapi ini akan menarik ya kalau ada muncul ide baru bahwa untuk militer dan polisi itu ya nggak usah negara menyediakan, private aja. Nah itu akan, kalau kita masuk pada libertarian perspektif, ada pandangan seperti itu, dan itu menarik untuk kita lihat ya. Bayangkan kalau sektor militer itu diswastakan gitu. Atau polisi diswastakan gitu. Jadi tujuannya itu akan mencari profit dan keuntungan. Kemudian kedua, the proper role of government, jadi tugas dari pemerintah itu berikutnya adalah menyediakan provide administration of justice. Jadi dia menyediakan peradilan atau satu lembaga yang kemudian bisa mengambil keputusan yang betul-betul fair gitu. Jadi orang ketika dia mencari keadilan, dia bisa mendapatkan keadilan. Dia lembaga peradilan ini bersifat netral. Jadi dia tidak memilih atau cenderung ke satu sisi. Itu tugas negara gitu kan. Tapi kalau misalnya Anda melihat praktek peradilan atau prinsip hukum atau pelaksana hukum yang lebih cenderung
mengutamakan beberapa kelompok dan golongan, itu berarti function atau tugas negara di situ sudah tidak berjalan dengan baik. Kemudian berikutnya adalah provision of public goods. Anda mungkin sebagai satu contoh ya, orang yang the reason why, alasan kenapa negara memiliki kewajiban kepada warga negara karena kita membayar pajak, kita bayar ke negara, sehingga kemudian hasil pajak kita itu digunakan oleh negara dan dipertanggungjawabkan oleh negara untuk manfaat besar buat kita. Nah, bagaimana kasusnya kalau dia orang luar negeri atau WNA, warga negara asing yang dia datang ke negara kita, kan dia nggak bayar pajak, ya kan? Kita nggak memungut pajak pada mereka. Dia bayar. Kalau misalnya saya tinggal di Inggris, ya saya tetap bayar pajak ke Indonesia. Kecuali misalnya saya bekerja di sana, ada pajak pendapatan di sana. Perusahaan akan memungut pajak kepada saya atau memotong gaji saya untuk dibayarkan kepada negara. Namun demikian, secara keseluruhan saya masih tetap wajib pajak di Indonesia. Kasus seperti itu ya. Nah, untuk urusan WNA yang datang ke Indonesia, ini kan menjadi pertanyaan. Mereka kan bukan wajib pajak ya, mereka nggak membayar pajak. Apakah negara perlu memberikan hak atau menjamin hak mereka dan keamanan mereka? Jadi kalau menurut dalam perspektifnya Milton Friedman, ya WNA itu harus tetap dilindungi gitu. Dilindungi misalnya dari dia harus bisa tetap basic rights-nya harus tetap bisa terpenuhi dalam kondisi yang aman, kemudian bebas dari kriminal, hidup yang layak, itu tetap negara harus tetap menjamin tersebut. Kemudian dalam satu sisi juga negara memiliki tanggung jawab untuk provision of public goods. Dalam artian seperti ini ya, ada beberapa barang publik yang mungkin nggak sebaiknya dikelola oleh negara, bukan dikelola oleh swasta. Seperti misalnya perairan laut ya. Kalau dikelola oleh swasta itu agak ribet karena terlalu dia akan modalnya besar ya kan, jadi dia akan menjadi cenderung oligopolistik nanti. Tapi ide bahwa itu juga public goods itu dihilangkan itu juga ada. Jadi untuk barang-barang publik atau milik publik yang bisa dinikmati bersama seperti jalan itu ya harusnya pemerintah yang kemudian men-take care atau mengelola tersebut. Kemudian B atau yang kedua ya, mengatasi yang disebut dengan negative externality. Nah, apa yang maksud dengan negative externality? Negative externality itu adalah hasil negatif dari kegiatan bisnis yang dilakukan. Jadi ketika ada industri di satu negara, misalnya ada pabrik, ya, pasti ada negatif externality dari kegiatan produksi tersebut. Negatifnya apa? Seperti misalnya ada pabrik, pasti ada limbah pabrik tersebut. Itu kan limbahnya harus dibuang, harus didaur ulang. Misalnya kalau dibuang di sungai, ada pertanyaan siapa yang akan bertanggung jawab terhadap limbah tersebut. Kalau misalnya limbahnya itu sudah berpindah dari lahan industrinya ke tempat lain. Kemudian ada industri, ada proses pembakaran energi, pasti ada polusi. Ya kan, ada mobil pasti ada polusi, ada pabrik pasti ada polusi. Sekarang siapa yang mau bertanggung jawab mengatasi polusi tersebut? Sementara biayanya besar kalau satu perusahaan saja yang ditugaskan untuk mengatasi hal tersebut. Menurut Milton Friedman ya negara kemudian tugasnya adalah mengatasi negative externality seperti misalnya polusi, sama orang-orang yang miskin di jalan ya, itu tidak usah diberikan, tidak perlu diberikan tanggung jawab kepada swasta tapi diberikan kepada negara untuk mengatasi tersebut. Kemudian juga Milton Friedman menyarankan dalam perspektif neoliberal bahwa
Ya, negara bisa menyediakan provide social safety net atau jaminan sosial kepada orang yang tidak mampu, betul-betul miskin. Seperti orang yang sangat miskin tidak mendapatkan tempat untuk hidup ya, atau untuk rumah tinggal lah, seperti misalnya seperti itu ya negara bisa ikut campur di situ untuk memberikan bantuan kepada mereka. Nah, itu menurut pendapatnya Milton Friedman ya. Ini 4 roles oleh pemerintah kalau dalam perspektif neoliberal. Diingat bahwa Milton Friedman itu merupakan salah satu thinkers besar dalam neoliberal, tapi beliau juga satu sisi juga adalah neoclassical economics. Kemudian yang keempat adalah memberikan proteksi kepada anak-anak. Karena anak-anak itu kan orang tua itu kan harus kerja. Jadi dia nggak bisa kemudian mengawasi anaknya itu 100% setelah dia misalnya di tempat kerja. Jadi memang dalam satu sisi pemerintah harus menyediakan keamanan, kemudian memberikan perlindungan kepada anak-anak, dan juga kepada orang yang disable, orang yang tidak mampu. Jadi diberikan perlindungan kepada mereka. Jadi 4 roles itu masuk pada pertama provide military and policy forces, kemudian yang kedua provide layanan atau administration of justice yang netral, kemudian 3 provision of public goods serta mengatasi externality, dan keempat adalah protection of children and mentally handicapped. Jadi orang yang disable, orang yang Anda pahami ya disable ya, orang yang punya cacat, baik itu cacat secara mental dan cacat secara fisik, bisa menjadi ranah tanggung jawab negara. Nah, sekarang kita melihat bahwa jadi 4 nilai ide tersebut ya, kita kembali lihat ya. 4 main roles of the government itu memperlihatkan batasan roles dari negara yang sangat terbatas ya. Jadi roles negara itu memang sangat dibatasi. Jadi ketika kemudian dibatasi, pembatasan keempat itulah yang disebut dengan social market. Jadi tetap kalau dalam neoliberal perspektif melihat pembatasan 4 itu dikategorikan sebagai pasar sosial. Mereka tetap melihatnya sebagai sebuah pasar. Ya, negara mengelola pasar yang tidak dikelola oleh profitable market, tapi itu masih tetap pasar. Ya. Pasar itu yang disebut dengan social market. Seperti misalnya, what the government do should be based on market mechanism. Jadi even though dalam 4 tersebut ya, kayak provide military and policy forces, itu tetap harus mengikuti prinsip dalam mekanisme pasar. Ingat, karena di dalam militer dan polisi itu kan ada unsur bisnisnya di situ. Anda mau lihat ya pengadaan misalnya, untuk pengadaan pesawat tempur, jet, tank, dan masih banyak lagi tentu pengadaan-pengadaannya berarti ada unsur bisnis di dalam sektor tersebut ya. Kalau di dalam pendekatan penjelasan yang lebih jauh, jadi semua di dalam, kita lihat ya dalam 4, saya ingin kembali mengingatkan bahwa semua dalam 4 unsur ini, baik dia administrative justice, pasti ada prinsip social market di pasar sosial di situ. Public goods butuh uang untuk memaintain situ. Kemudian mengatasi polusi itu tentu ada proses bisnis di situ. Bahkan untuk protection children itu there's nothing free. Kalau dalam bahasa neoliberalnya itu there is no such as called free lunch. Tidak ada satupun yang gratis ya. Tidak ada makan siang yang gratis. Jadi even kita memberikan 4 roles itu kepada pemerintah, tadi di sekolah mereka kategorikan itu sebagai social market.
which is ada mekanisme pasar di situ. Like, it will think government have responsibility, ya. Has responsibility to make sure that every child is educated. Jadi pemerintah itu punya, dalam contoh kasusnya pemerintah punya tanggung jawab untuk memastikan semua anak itu terdidik atau memperoleh hak pendidikan. Tapi tidak berarti bahwa pemerintah harus menyediakan sekolah. Pemerintah tidak mesti harus kemudian membangun sekolah, menyediakan sekolah. Ya untuk penyediaan sekolah dan pembangunan sekolah ya serahkan aja kepada swasta. Tujuan pemerintah itu tugasnya dalam memastikan bahwa ya semua anak sekolah. Which is means ya it's the government social responsibility. Jadi responsibilitas sosial dari pemerintah itu adalah memastikan semua anak itu terdidik ya sekolah. Tapi mereka does not mean that they have to directly provide what those social responsibilities are. Mereka tidak perlu menyediakan secara fisik apa sih sosial tanggung jawab sosial itu seperti apa. Kayak misalnya dalam sektor pendidikan, pemerintah memastikan semua anak itu sekolah, bisa sekolah, ada hak untuk mendapatkan pendidikan, tapi untuk penyediaan sekolah itu diserahkan kepada swasta dan infrastruktur lain yang menjamin untuk itu juga diberikan kesempatan kepada swasta sehingga kemudian terjadi kompetisi di dalam pasar. Tentu ini dalam pembahasan ini menjadi debatable ya. Dalam artian ada beberapa dari kalian mungkin yang sepakat, ada juga yang tidak sepakat. Sekali lagi di dalam kelas ini kita tidak membahas tentang sejauh mana ya ini benar atau salah. Ini saya kembalikan kepada Anda sesuai dengan prinsip moralitas yang Anda pahami, apakah Anda sepakat atau tidak sepakat dengan pandangan ini. Kalau Anda merasa bahwa negara harus menyediakan sekolah, ya harus misalnya SD itu sekolah SD harus dibangun oleh negara, TK harus dibangun oleh negara, SMP harus dibangun oleh negara, semua harus gratis sampai kemudian SMA harus gratis. Gitu. Itu pandangan Anda. Tapi pandangan tersebut harus dijustifikasi dan harus ada bukti bahwa I argue, saya berpendapat seperti ini karena alasan saya seperti ini. Ya kan, kalau neoliberal kan dia secara directly mengatakan bahwa ya kalau semua disediakan oleh negara, hasilnya pasti akan buruk. Karena tidak ada kompetisi di situ. Karena market itu punya prinsip yang berbeda dengan negara gitu kan. Semuanya harus profit oriented market mechanism gitu, supply dan demand itu berlaku di situ. Bahkan dalam sektor pendidikan sekalipun di mana di sektor kan ada beberapa sektor yang memang sangat dikuasai oleh negara ya. Kalau kita termasuk misalnya sektor energi, listrik dikuasai oleh negara. Pendidikan ya dikontrol oleh negara atau disediakan oleh negara. Kesehatan, negara menjamin kesehatan. Kalau di Amerika karena dia sangat neoliberal, sektor kesehatan itu diswastakan. Jadi Anda jangan pernah berharap ada iuran BPJS, Anda ada BPJS di Amerika. Di Amerika Serikat itu kalau misalnya gigi Anda, teman saya kemarin curhat kepada saya, dia di Amerika kemudian tambalan giginya copot ya, dia harus membayar sekitar hampir $2.500 hanya untuk memasang kembali tambalan itu. $2.500 untuk gigi. Di Indonesia, kalau misalnya gigi berlubang, Anda bayar iuran kesehatan itu ada yang dijamin oleh pemerintah, kecuali Anda pasang misalnya braces ya, atau kawat gigi itu tentu karena dia masuk kosmetik, jadi dia tidak ditanggung. So, di satu sisi ada baiknya, sama ketika kemudian Anda di Inggris itu juga kesehatan dijamin oleh negara. Jadi ketika Anda sakit, Anda tidak perlu was-was dengan biaya kesehatan. Berbeda kalau Anda hidup di Amerika, Anda sakit, intinya kalau di Amerika Anda jangan sakit, karena biaya kesehatan di sana itu sangat-sangat mahal. Tapi, positif intended-nya adalah terjadi kompetisi di Amerika. Itu sebabnya di Amerika Serikat, sektor kesehatan, industri kesehatan itu jadi salah satu industri yang nomor satu di sana. Industri farmasi di sana juga industri yang nomor satu.
perusahaan-perusahaan besar seperti Pfizer ya, yang vaksin COVID itu dari Amerika Serikat. Jadi karena ada kompetisi itu memang market berjalan sebagaimana mestinya, terjadi kompetisi, ada profit di sana. Tapi kalau semua negara yang menanggung, ya Anda merokok begitu kan, Anda dapat penyakit paru-paru, dapat cancer, dan semua ditanggung oleh negara. Majority orang merokok, terus dampak dari merokok itu besar, sementara biaya kesehatan harus ditanggung oleh negara. Ini lama-lama orang yang membayar pajak ini hanya untuk membayar pajak bagi orang-orang yang tidak mau menjamin kesehatannya. Jadi ada beberapa hal yang kita bisa cermati di situ ya. Ada positif side-nya dan tentu ada negatif side. Baik teman-teman, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan ya. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kita mungkin cukupkan kelas untuk malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Saya ucapkan selamat malam dan have a very good night. Bye everyone. Thank you, Miss. Terima Thank you, kasih, Miss. Bu. Selamat malam.